Kalau memang kita udah menyatu dengan si jenazah itu, kita akan dengar gitu kan. Wahai pemandi jenazah, atau enggak Bu, tolong jangan mandiin saya dulu, itu saya masih capek, masih lelah, badan saya masih pada sakit, tolong kasih waktu untuk saya istirahat. Ada keganjilan lagi di makam. Apa tuh kejadian? Itu pas dibuka kerandanya, semua udah kebuka, tali-tali itu udah kebuka, balas itu kencang. Itu belum di dalam kubur, semua penuh sayatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gua udah ada narasumber nih yang cukup spesial, karena kita dulu juga pernah bikin konten bersama narasumber kali ini. Dan akhirnya sekarang kita datengin langsung ke Lentera Malam, karena dulu beliau sempat mengisi di channel Telusur kita. Kita kenal dulu aja sama narasumbernya. Kali ini ada Bu Nur di sebelah gua. Bu Nur, apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah. Kita udah lama, hampir setahun kali nggak ketemu Bu Nur ya. Iya. Waktu itu kita bikin konten telusur tentang pemandi jenazah. Iya. Dan Bu Nur di situ sempat memberikan pengalaman mistisnya dan juga latar belakang awal mula Bu Nur ini menjadi pemandi jenazah ya Bu Nur ya. Nah ini mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali ngeliat Bu Nur, boleh tahu nggak Bu Nur? Bu Nur ini udah berapa lama sih jadi pemandi jenazah? Dari awal mulanya berapa lama gitu? Kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Bu Nur jadi pemandi jenazah. Ya, dari mulai anak baru satu. Baru anak satu. Ya, anak pertama. Sampai sekarang masih aktif Bu? Alhamdulillah masih aktif. Alhamdulillah masih aktif. Oke ya. Nah Bu Nur, sebelum kita mulai cerita nih Bu Nur, saya kan sempat beberapa kali dapat komen nih dari netizen. Katanya kalau pemandi jenazah itu kan nggak boleh ngebuka aib dari jenazah itu tuh. Betul. Nah ini Bu Nur, kita mau cerita di sini itu gimana tuh Bu Nur tanggapannya gitu? Ya sebenarnya emang nggak boleh. Mandi pun harus tertutup. Aurat jenazah tuh nggak boleh. Cuman ini bukan buka aib ya. Ini suatu pengalaman. Bukan aibnya si jenazah, bukan. Tapi ini pengalaman saya yang saya hadepin selama 30 tahun. Ya suka dukanya memandikan jenazah itu. Jadi kita bukan membuka aib, bukan. Iya, dan sini Bu Nur mungkin ingin bercerita untuk berbagi pengalaman agar dijadikan pelajaran nih. Pelajaran buat untuk teman-teman yang nonton video ini. Ya. Semua orang meninggal itu bagus. Husnul khotimah semua tanpa dosa. Ya. Orang meninggal. Cuman kadang-kadang manusia kan suka disangkut pautin begini. Sebenarnya tidak. Sebenarnya semua bagus. Yang selama ini kita selama 30 tahun nggak ada sih yang begini-begini, nggak ada. Ya. Oke. Jadi gue rekap lagi kata-kata dari Bu Nur ini. Pokoknya intinya di sini Bu Nur nggak ingin buka aib ya, Bu Nur ya. Hanya ingin berbagi pengalaman agar bisa dijadikan pelajaran untuk kalian semua dan terutama buat gua pribadi juga. Iya. Kita ambil hikmahnya di situ, bukan aib, bukan. Cuman pengalaman kita untuk pelajaran buat diri kita sendiri, terutama saya sendiri. Iya, gitu aja. Jadi buat kalian yang penasaran sama kisah mistis dari Bu Nur dan latar belakang bagaimana Bu Nur ini bisa jadi seorang pemandi jenazah, simak video ini sampai habis, jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih, buat kalian mampir-mampir aja ke Spotify Lentera Malam, karena di sana kita punya konten eksklusif yang cuman ada di Spotify, nggak ada di YouTube-nya Lentera Malam. Di sana ada narasumber juga, dan juga ada segmen cerita horor, kiriman-kiriman cerita dari pasukan Lentera Malam. Dan jangan lupa juga, nanti habis dari video ini bisa mampir ke video telusur kita yang dulu pernah bareng sama Bu Nur dibikin. Itu tentang pemandi jenazah. Oke, Bu Nur, udah siap nih buat kita ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita pengalaman mistisnya malam ini nih? Insya Allah. Oke, siap. Nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Kalau kapannya sih lupa ya. Cuman waktu itu masih di kampung. Di kampung itu orang tua, mbah dari bapak saya, ibu dari bapak saya meninggal. Dari malam sampai pagi belum ada yang mau mandi.
Itu. Oh, Ya, iya. pas itu saya baru pulang juga, dikabarin baru pulang dari sini, dari Jakarta. Itu, pas nyampe, kok udah jam 10, belum ada, meninggal kan malam, jam 10, itu jenazah tuh udah dingin, udah, ya gimana sih kalau jenazah ya, kita ngeliatnya tuh kayaknya tersentuh gitu loh, ya panggilan hati, ini mau gak mau kasihan banget, udah lama. Sedangkan kalau orang yang meninggal harus disegerakan, ya kan, harus disegerakan, gak boleh lama-lama gitu kan. Itu di situ awal mulanya di situ. Iya. Akhirnya tuh Bu Nur memandikan jenazah tersebut. Dan itu kan Bu Nur sebelumnya udah belajar dulu atau gimana tuh Bu Nur? Enggak, sama sekali. Terus prosesnya gimana tuh Bu Nur bisa melakukan pemandian jenazah itu gimana caranya tuh? Lah itu kadang-kadang kita manusia gak masuk logika kita ya. Karena Allah tuh mungkin tahu, ya kan, lebih tahu nih kamu harus ini gitu kan. Ya kita itu aja. Ibu tuh nanya ini ada kain kafannya, udah ada gitu. Dari semalam juga udah ada, tapi emang belum ada yang mau ngerjain gitu loh, gitu. Ya udah, Bismillah aja lah. Jadi kita belajar di situ Bismillah di antara 3, hati, tangan, dan mulut. Mulut kita terus berzikir, tangan tetap kerja, hati minta Allah, minta bimbingan Allah. Karena kita juga belum tahu sama sekali, tapi tetap aja Allah tuntun, terus Allah tuntun gitu. Itu yang Bu Nur lakukan itu apa aja tuh pemandian prosesinya? Dari apa aja? Pertamanya motong kain kapannya dulu. Kain kapan. Kalau perempuan kan biasanya 5, 7 gitu kan. Saya pakai 5 aja lah, cepet gitu kan. Jadi baju, kerudung, sama itunya 2. Udah selesai kain kapan, udah dipotong, udah dirapiin, udah siap untuk membungkus. Jadi kita mandiin dulu. Kita mandiin, sering mandiin rapi gitu kan. Udah dibungkus. Lalu dibungkus, baru saya serahin ke yang wajib nyolatin kan, bapak-bapak gitu. Ini kan wajiban kita kan ke jenazah 4. Apa saja Bu? Memandikan, mengkafani, ya kan, menyolatkan, dan menguburkan. Itu kan kita bagiannya cuma 2. Kalau kita 2, cuma memandiin sama mengkafani. Kalau mensolatkan sama menguburkan bagian seorang laki-laki. Ya, kayak gitu. Iya. Dan ini kan Bu Nur itu pertama kali kan belum pernah melakukan sebelumnya ya? Belum pernah. Dan di situ Bu Nur ada rasa takut nggak sih pas lagi memandikan itu? Tidak. Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Jadi kayak lepas begitu aja. Pengennya tuh buru-buru selesai, buru-buru disucikan, dirapikan gitu. Nggak ada rasa takut atau geli atau tidak. Itu di situ. Itu awal mulanya di situ. Iya. Nah Bu Nur, saya mau nanya nih Bu Nur. Ini kan kalau Bu Nur mau memandikan jenazah itu ada ritual khusus atau ada seperti komunikasi dengan jenazah nggak sih Bu? Tentunya ada. Oh, seperti apa tuh Bu? Gimana Bu? Kalau kita kan awal mengucap salam, pasti kan kita ngucap salam kan sama ya si jenazah tadi. Si jenazah itu kita udah assalamualaikum, kan dia juga jawab waalaikumsalam, tapi dia berkata kalau kita logikanya kayak orang tuh mendengarkan gitu kan. Kalau memang kita udah menyatu dengan si jenazah itu, kita akan dengar gitu kan. Wahai pemandi jenazah, kalau nggak Bu, tolong jangan mandiin saya dulu gitu. Saya masih capek, masih lelah, badan saya masih pada sakit. Tolong kasih waktu untuk saya istirahat gitu. Seperti itu. Seperti itu Bu. Ya, seperti itu. Kalau kalian bisa dengar pun bisa jerit. Bisa jerit dari jenazah tersebut. Iya. Karena dia memohon itu benar-benar mohon. Kalau kita masih hidup ya benar-benar di kaki kita. Jadi sujud di kaki kita, mohon. Ya. Satu aja berapa menit. Tapi itu seperti komunikasi dari hati ke hati ya Bu. Hati. Ya, tapi Ibu bisa merasakan. Bisa merasakan. Perkataan-perkataan seperti itu dari jenazah gitu. Dan dia minta satu lagi. Jangan mandiin saya pakai air panas. Kenapa tuh Bu? Ya kan nggak mau, kan badan pas sakit, pada itu kan kayaknya kalau mandi air panas gimana sih, itu kok juga orang hidup juga kan, sampo ya kan, bisa bayangin aja sendiri kayak gitu. Di situ dan disakit, disentuh pun sakit, disentuh sama kita sakit. Makanya kita memperlakukan jenazah itu harus lembut, kayak bayi baru lahir, nggak asal kayak kita mandi suku-suku gitu, enggak, halus aja, sentuh aja halus, sentuh aja halus. Gitu. Tapi kalau pernah saya pengalaman
kasar sedikit gitu ya, itu ke rambut sedikit, dia rambut akan ke bawah ke kita gitu. Jadi kayak tarik-tarikan gitu. Pernah saya. Seperti itu, Bu? Ya, pernah. Itu pengalaman sering. Itu pelajaran buat saya gitu. Kalau saya dari kenceng kayak gini kan, kenceng gitu karena kadang suka sakit lama. Ini kan kadang suka rambut nggak disisir mungkin ya. Jadi kan agak ketarik gitu. Jadi nyangkut ke sini, ke tangan tuh nyangkut dan astagfirullahaladzim. Maaf ya Bu, lepas. Urus lagi gitu. Serem juga ya jadi pemandu jenazah ya, mengalami hal seperti itu ya. Jenazah belum meninggal yang nantinya mau dimandiin sama ibu juga hawanya ibu beda. Kadang suka lemes, suka ngantuk, suka nggak karuan gitu, gelisah kayak gitu. Ada yang ngucapin salam besoknya gitu kayak gitu. Pernah tuh Bu kayak gitu, Bu? Iya, sering, setiap. Itu lewat mimpi atau gimana tuh, Bu? Gak mimpi. Datang. Ya begini datang. Ngucapin salam, assalamualaikum 3 kali. Saya keluar, tapi nggak berasa mana jawab. 3 kali. Waktu awal-awal, iya ketahuan gitu, klebat kayak manusia gitu, klebat jalan, tapi nggak nengok. Kita berusaha 3 kali, tengok gitu, jalan. Kalau lama kelamaan, awalnya saya juga nggak tahu. Oh paginya ada yang nyusulin, ibu ada almarhumah turun ini gitu. Wah, jadi sebelum meninggal seperti ngasih pertanda ke ibu ya? Pertanda. Tapi selesai dimandiin pun gitu, kita lupa. Papanya kita lupa, ini nih nggak dibersihin mulut. Saya tuh nggak ada rasa. Papanya maaf nih, kita dari itu kan kelaminan dari itunya kurang bersih, kadang kan kurang bersih gitu. Kadang kan ada keluarganya yang coba kan aku kan walaupun mandiin kita juga minta izin dong sama keluarganya, ini ada keluarganya nggak, ada anaknya nggak, mau gituin nggak gitu kayak mau berdonin nggak, kalau bahasa Cina tuh berdonin kayak kan. Kalau kita asana cebok lah kayak gitu ya, mau cebokin nggak. Iya Bu, tapi kan kadang-kadang nggak sampai ke situ, cuman di atas aja gitu, di perut dia kan, nggak sampai di itu gitu kan. Itu kadang kalau saya nggak kontrol lupa, gatel. Efeknya kena di ibunya juga ya. Itu pelajaran buat saya. Allah kasih pelajaran seperti itu. Oh berarti kita ambil hikmahnya. Oh di situ, oh ini berarti tadi saya kurang ini. Oh besok saya terapkan besok kalau ada kayak gitu. Iya, hidung nggak dikorek ya, saya mampet, gatel kayak gitu. Iya. Telinga pun kena masuk air, saya keluar tanpa itu ada air keluar. Itu bukan apa yang kayak orang tuh kena conge apa bagaimana, itu bukan. Jadi keluar anget gitu loh. Makanya kalau mandi jenazah tuh harus bener-bener detil. Ini nggak boleh kemasukan air, ini pun nggak boleh kemasukan air. Makanya kadang-kadang orang banyak yang bisa mandi jenazah, tapi untuk memperlakukan jenazah itu masih jarang. Karena jenazah itu kita mandi bukan kalau pure gitu, bukan, tapi di atas tangan kita. Tangan disiram gitu? Disiram, ya. Jalan dari atas ini, jalan ke bawah gitu terus. Utamakan sebelah kanan dulu 3 kali, baru nanti keluarganya. Ya, gitu. Nah ini kan pasti Bu Nur menangani jenazah nggak selalu jenazah-jenazah yang dalam kondisi baik-baik aja. Betul. Bu Nur pernah nggak sih punya cerita yang ketika ketemu jenazah yang cukup, yang tabrakan, yang jatuh, yang korban kecelakaan gitu, itu pernah nggak sih Bu? Itu dan rasanya kayak gimana sih Bu? Pernah. Itu gimana tuh ceritanya Bu? Itu kalau korban kecelakaan kan ini pembuluh darah pecah, kan hidung terus tuh. Maaf untuk semuanya ya, ini bukan aib ya, namanya kita cerita, cerita ini nyata. Kalau emang kecelakaan kan orang pada tahu, masing-masing mereka pada tahu lah, masyarakat lebih pintar. Ini keluar darah, mending kalau darah itu kan darah hidup segini-gini, dari mulut, dari hidung. Kalau hidung di ini nggak usah ditekan, di ini aja nih, gini keluar. Tuh. Dan Bu Nur ada rasa takut nggak sih pas menangani jenazah yang seperti itu gitu? Tidak. Nggak ada juga. Enggak. Iya. Malah kadang kita sedih. Sedih ya Bu? Ya, sedih. Karena jangan sampai itu terjadi sama kita atau keluarga kita dalam kondisi seperti itu meninggalnya ya. Ya, ini kan kita dari awal sempat ada menyinggung sedikit lah dengan hal-hal mistis yang berkaitan dengan profesinya Bu Nur. Bu Nur bisa nggak sih menceritakan kisah mistis yang pernah dialami selama menangani jenazah gitu ke pasukan Tentara Malang, Bu Nur? Ya kalau mistis sih pasti ada. Nama itu pasti ada.
Itu gimana tuh Bu? Pernah ngalamin nggak kayak gitu? Kejadiannya kayak gimana ceritanya gitu, detailnya gitu? Iya pernah ada, ya keganjalan pernah ngalamin. Itu mah nyata, emang nyata. Apa namanya, pesugihan untuk orang tuanya gitu. Bu Nur mengenani jenazah dari korban pesugihan. Itu pun orang tuanya juga jujur. Jujur orang tuanya? Setelah istrinya meninggal juga jujur. Suami itu jujur. Awalnya malam saya selama 1 minggu tuh nggak bisa tidur. Tangan saya tuh berat, di sini pun juga berat. Diperiksa juga saya nggak sakit nggak apa, cuman ya pas malamnya mau nggak ada itu seorang anak kecil perempuan cantik banget, nangis 3 hari itu tuh berturut-turut 3 hari itu di depan pagar setiap maghrib. Setiap maghrib nangis terus, ibu tolong bu gitu. Terus selesai maghrib saya itu nggak ada. Besoknya lagi pas ketiga harinya itu hampir 2 maghrib sama subuh kalau nggak salah. Mau subuh lah, kira jam 3-an ya, mau jam 4-an gitu. Mau subuh itu saat terakhir kali itu jerit, ibu panjang, tolong gitu. Sudah pas paginya saya habis sholat subuh itu kayak nggak tidur lah. Yang biasanya kalau ini nyiapin salap itu nggak, saya duduk perasaan tuh ada orang datang. Masya Allah. Ya dikata manusia ya bukan manusia. Tinggi. Matanya merah itu mulut. Masya Allah. Jadi ngepin si anak itu. Tangan saya tuh udah itu tuh tinggal seini lagi gitu. Tinggal cet gitu. Lah nggak jauh lah kalau saya kan. Cuma di situ tuh ada kayak kaca. Kayak pembatas gitu kaca. Di situ gini nggak bisa. Begitu saya udah nepak. Itu bukan ranah kamu, bukan itu kamu belum nyampe ke situ gitu. Pas gitu saya dijorogin, ada orang jorogin lagi, gitu, bawa bapak, ada jorogin tuh, saya dibilang gitu, emang saya duduk, emang bener-bener kejengkang itu, bener ngejemplang, cuman itu yang makhluk itu tuh kayak mau nyekek apa mau apa gitu ke ibu gitu. Cuman pas ibu kayak ada yang ngituin gitu, kanan kiri ada yang ngituin. Cuma diingetin itu belum ranah kamu, belum makomnya kamu gitu. Jangan, ini udah susah tadi gitu, udah susah gitu kan. Tunggu aja besok gitu. Tunggu aja besok gitu. Nah itu saya udah dijorokin itu yang bapak itu. Pas besoknya jam 7 pagi saya diparanin, dijemput. Pas masuk, assalamualaikum, itu bener bocah yang malam saya lihat, dan bapaknya pun yang duduk di bangku itu orangnya. Masya Allah, apa bener iya ini orangnya, katanya. Ya Allah, seandainya saya bisa ngomong, saya bisa mengutarakan ini bapak begini kok sama anak itu, takutnya ntar saya juga jadi tumbal. Ya kan, saya nggak berani ngomong, cuman ya udah, emang saya udah diingetin itu bukan ranah kamu, bukan makomnya kamu cuma misalnya menyucikan aja, udah doain gitu kan, gitu. Ya udah saya ngikutin aja, yang terbaik itu udah kita mandiin. Dan si bocah itu, jenazah ini, anak ini, di mata aku tuh bukan bocah, jadi kayak kedebuk pisang. Kaku, iya. Tapi kita lihat tuh orang-orang tuh jenazah. Tapi di kasat mata saya tuh bukan. Kalau itu bener-bener kaku, manjang kaku. Nggak bisa dilemesin. Sama sekali. Kan rata-rata saya kalau ini jenazah juga olahraga, senam dulu. Nggak main itu dulu kan. Dulu ya? Iya, ini kayak ini ya bisa rapi, bisa lempeng, bisa itu, bisa lemes, semua dilemesin, semua olahraga dulu. Itu nggak bisa sama sekali. Kayak di itu kasat mata itu nggak masuk lah gitu. Itu bener panjang, bener kayak kedebuk pisang. Dan saya sambil mandiin, sambil ngeliatin bapaknya ngeliatin saya. Ya mungkin ini orang tahu kali ya gitu, kadang tahu ya gitu. Bapaknya juga mukanya merah. Cuma di belakang bapaknya perasaan tuh orang yang itu pesugihannya itu yang dia anut itu ada di belakang dia. Jadi kalau mantuk gitu. Ibu sendiri juga sampai merinding. Tapi emang kewajiban ibu emang harus mandiin, nyuciin, harus ngapain. Ya udah, saya itu kewajiban itu. Bapaknya pura-pura nangis, ini nangis. Pas saya deketin,
Pak percuma nangis. Kok ibu mau gitu? Udah saya ngomong aja nggak usah nangis, ikhlasin aja saya gituin. Cuma saya nggak keceplosan bapak gini kayak gitu. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Setahun kemudian dia langsung ya jadi orang yang sukses. 1 tahun setelah anaknya itu meninggal. Langsung kan dia cuman buka bengkel sama jual ban-ban bekas sama ban itu kayak gitu. Tapi setahun kemudian luar biasa. Legit. Tahun berikutnya mungkin ke-3 tahun apa ke-2 tahunnya saya kurang itu istrinya juga meninggal. Saya juga yang megang. Ibu juga yang saya mandiin. juga yang megang. Lah itu di situ baru suaminya jujur sama saya ngomong. Itu gimana tuh Bu? Dia ceritanya seperti apa? Iya, pas masuk pintu mau assalamualaikum, bapaknya ada di depan pintu. Ya kayak nyambut saya gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bu Nur ya gitu. Iya. Saya bilang, perasaan saya dulu pernah mandi di sini. Iya itu anak saya. Nah ini siapa mertua apa orang tua? Bukan Bu, istri saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Sakit enggak gitu, nanti saya cerita gitu. Ya udah ceritanya nanti aja kalau saya udah selesai. Kalau nanti ceritanya saya belum kerja, nanti malah semua jadi nggak beres gitu. Kalau udah beres udah rapi, ceritanya enak gitu. Nah biasa saya ngucapin salam jenazah, si jenazah itu keluar air mata. Air mata. Keluar air mata. Saya buka gini tadinya enggak. Saya buka, saudara-saudaranya juga kan berani buka, takut gitu. Ya namanya orang beda-beda ya. Saya buka, assalamualaikum. Saya sebut namanya. Keluar air mata itu keluar air mata, bener keluar air mata, ngucur. Sampai saudara-saudaranya tuh keluarganya pada teriak, jerit. Suaminya datang cuma begini aja. Coba kalau mikir kita juga, masa orang meninggal kok nangis? Tuh, nangis. Nah, udah, ya udah Bu, kita mandi ya, kita suciin ibu menghadap Allah. Gitu. Harus suci, harus bagus, harus wangi. Ibu udah husnul khotimah, udah bagus. Nah, ayo kita mandi. Gitu. Itu tadi kejanggalan tadi ada lagi. Seperti apa aja tuh? Tangan, itu biasanya ya itu tadi lah, kalau kita lemesin bisa. Kalau lemesin bisa itu kayak ada narik gitu, gitu. Jadi kayak ketarik ke atas gitu kan, saya lemesin gitu ditarikan ke bawah itu kayak ada narik tuh, jadi kayak posisinya kayak kita tarik-tarikan. Dia nangis sepanjang dimandiin, nangis air mata tuh nggak berhenti. Pas mau saya tutup, ya mungkin keajaiban Allah juga ya kan, kemusyrikan Allah. Saya minta ya Allah semoga kau tutup aib ini ya Allah. Emang dosa kita, aib kita emang ditutup sama Allah ya. Kadang di akhir hayat kita kan suka diperlihatkan ya kan, bagaimana kayak gitu. Ya itu lalu saya tiup aja 3 kali, saya tiup ininya 3 kali, saya usap, alhamdulillah. Tapi mata suaminya sendiri pingsan lama. Saya udah selesai mandiin, udah selesai itu bungkus, udah mau disolatin, pingsan. Saya bisikin, itu mah bukan pingsan beneran, pingsan senang saya gituin. Saya bisikin, Pak bukan pingsan beneran itu, Bapak mas senang itu ntar kaya, siapa yang mau nikmatin, saya gituin. Saya tepak aja, pak gitu kan, dada saya tepak, pak bangun, saya gituin aja. Istrinya mau dikubur, saya gituin, bangun, duduk bangun. Dah bawa deh itu ke masjid. Dia nggak mau ikut, nggak mau ikut ke makam. Lah itu keganjalan lagi di makam. Ada keganjilan lagi di makam. Apa tuh kejadian? Itu pas dibuka kerandanya, semua udah kebuka. Tali-tali itu udah kebuka, balas itu kencang. Dia telepon ke rumah, saya suruh nyusul itu ke pemakaman. Itu belum di dalam kubur. Semua penuh sayap. Tadinya mulus,
Itu jelas tadinya mulus bagus, semua penuh sayatan. Pas ibu mandiin kondisinya mulus, baik-baik aja. Yang mau makamin aja bawa bin, tapi tidak ada darah. Cuman aromanya wanginya minta ampun. Wangi. Tapi bukan wangi bunga loh ya. Wangi apa tuh, Bu? Ya kayak wangi nanak, wangi darah. Wangi. Ya. Paham. Wangi sekali itu. Semua mundur. Tapi nggak ada darah, nggak ada setetes pun nggak kering. Tapi itu basah. Basah. Ya kalau itu kayak bekas tangan gitu ada. Jadi bekas gituan itu kayak kuku ada di tubuhnya itu. Itu ganjalannya di situ. Saya sungitin lagi, dimucin lagi, udah saya usap. Gak saya bilang, ya Allah, kalau memang ini bukan kehendak Engkau, tolong ya Allah. Besok gebjek ini, bulan, gituin. Yang bersemayam di tubuh ini tolong, gitu. Rapikan dulu, terserah nanti kalian mau apa, gitu. Rapikan dulu ke rumahnya nih, gitu. Tapi kuping saya tuh udah, luar biasa. Dan semua orang mundur semua, saya dihadapin sendiri di situ. Yang mau gali kubur juga mundur, yang biasa gali bingung. Orang semua mulut berdiri gitu. Saya sendiri udah saya itu nih sambil ngomong. Memang kalau setan semayam di sini udah tutup dulu, gitu aja. Rapiin dulu, bukan caranya begini, kayak gitu ngomong sendiri saya. Jadi kan ngomong jadi kalau emang yang bersemayam ini setan, yang menerima setan bukan Allah, ya udah sono bawa, mau iblis ke mau apa terserah, tapi jangan di sini nanti ya gitu. Jangan diperlihatkan di makhluknya di umum kayak gitu. Kasihan gitu. Iya. Bener. Cuman itu nggak ngeluarin darah aja. Kayak plak gitu itu ada semua tangan panjang-panjang. Ya mungkin dia kan nggak sakit sama sekali, mungkin ya karena drodot gitu, mungkin kalau cerita kali ya. Kali orang-orang yang begitu saya nggak tahu, awam dengan bahasa yang pesugihan apa itu nggak itu, tapi emang itu real, nyata. Saya hadapin tuh nyata. Saya pulang aja sampai merinding. Merinding. Nah, dan gue mau ngingetin ke kalian, kalau di sini Bu Nur ini menceritakan bukan untuk menyebarkan aib ya, tapi di sini untuk membagi pelajaran buat kalian semua yang nonton ya. Karena pesugihan pasti efeknya nggak bagus untuk kita juga, untuk keluarga, untuk siapapun. Karena bisa meninggal dalam kondisi seperti ini ya. Karena mungkin ibunya itu juga udah sempat menikmati harta dari si suaminya mungkin kali ya. Iya mungkin ya setahun 2 tahun lah. Ya setahun 2 tahun mungkin dia kan emang dia punya anak juga, anak laki, cuman nggak mau yang anak laki, nggak mau, maunya perempuan. Yang di pesugihan itu perjanjiannya perempuan. Ya karena dia nggak bisa punya anak lagi, terkendala apa kata sakit apa gitu istrinya nggak bisa punya anak lagi, ya mau nggak mau dia kan nggak bisa ngambil di luar pagar. Kayak gitu. Luar pagar rumah maksudnya? Iya, luar pagar rumah dari keluarga atau tetangga itu nggak bisa. Emang saya lantas itu suaminya lah cerita. Iya, tadi kan saya mau nanya tuh Bu. Jujur, kan cerita. Suaminya mau cerita tuh, dia gimana tuh ceritanya tuh Bu? Jujur, pas udah dia mau ngasih amplop sama saya, gitu kan. Bu maaf nih Bu, saya ngasih bukan apa-apa ya, ini rezekinya Ibu. Ini rezeki nanti ada itunya enggak? Saya gituin. Maaf apa ya Pak ya? Maaf gitu. Maaf nih Pak, saya mau nanya gitu. Ya saya juga mau jujur sama Ibu gitu. Saya juga orang bodoh, nggak tahu apa-apa. Cuman ya mungkin Allah kasih kelebihan kalau di waktu saat kita dibutuhkan ada gitu kan. Gitu, iya Pak. Dulu kan anak Bapak saya mandiin juga. Saya ngeliat itu kayak gedebuk, kayak kayu. Ya Bu. Dan istri Bapak juga ini kan nggak sakit, tapi ternyata waktu dimandiin juga bagus. Kenapa udah nyampe mau liang lahat, masuk liang lahat, seperti itu keadaannya. Saya juga ngiri, saya juga sedih Pak. Kok Bapak kejam sekali kayak gitu. Dan dia bilang gini, iya Bu maaf, saya juga nyesel gitu. Karena saya hidup dulu dalam di bawah kemiskinan, dihina, dicaci maki orang, sampai mertua sendiri pun ngecap, nggak bisa ngasih makanan aku, kembalikan anakku gitu. Dia tekad bulat gitu melakukan itu seperti itu. Ya kan harusnya nggak bukan anak atau istri. Itu yang lebih cepat katanya. Kalau kita ngambil dari luar pagar lama Bu kata gitu.
Iya. Jadi karena masalah ekonomi akhirnya Dia bapak nekat itu seperti itu ya. nekat ya, bikin janjinya dengan iblis gitu. Lantas bapak sekarang mau apa lagi? Istrinya kan ini sekarang tubalnya gede saya gitu. Tubalnya ibunya lebih gede lagi. Enggak bu, saya sih pengennya ini nih gitu. Punya ini punya itu. Gitu. Itu kondisi terakhir berarti yang ibu tahu tentang si bapak itu gimana tuh kondisi terakhirnya bu? Kondisi terakhirnya sakit. Sekarang sakit. Kan rumahnya emang ya di daerah sini juga, cuman pas sakit ya kan sering mungkin dia tahu kan, nah, takutnya saya kebuka apa bagaimana ke orang gitu enggak. Cuman ini juga nggak tersebut nama, cuman untuk pengalaman saya aja. Iya, ini kita nggak nyebut nama. Dan daerah pun tidak, cuman itu pengalaman saya sendiri tuh pengalaman yang luar biasa bener. Di luar nalar atau logika kayak manusia tuh bener-bener. Ya Allah tunjukkan. Dia itu buat kita ambil hikmahnya buat kita sendiri. Ya kita manusia tuh ya apa yang Allah kasih aja kita nikmatin, kita syukurin. Gak usah kemana-mana kayak gitulah, kayak gitu. Memang semua ya ada di dunia ini, apapun lu mau ada. Dan bagaimana kitanya sebagai manusia, itu aja. Iya. Oke Bu Nur, nih sebelum kita tutup podcast malam ini, mungkin saya pengen nanya nih, suka dukanya Bu Nur selama menjalani profesi sebagai pemandi jenazah itu gimana sih Bu? Banyakannya ya sukanya ya. Sukanya dulu deh, kayak gimana tuh Bu? Ya sukanya kita menjalankan amanah ini, itu kan yang Allah berikan buat saya. Itu bukan profesi loh ya, cuman ini amanah. Amanah ya. Amanah, panggilan jiwa, panggilan hati kita untuk ya menjalankan semua ini dengan hati dan bukan komersil. Iya. Gitu. Cuman ya dukanya gitu, kadang-kadang kita yang nggak gimana sih, manusia aja namanya manusia lah, susah ya. Kalau kita yang kerja, siapa yang nikmatin kayak gitu ada. Gitu ya. Kayak gitu. Berarti suka ada yang seperti mencalonkan Bu Nur gitu ya. Bu Nur yang nggak dapat apa-apa, dianya yang gitu. Dapat. Kadang-kadang sampainya juga nggak sesuai yang sohibul musibah ke saya kayak gitu. Iya. Berarti ada yang dari tangan ke tangan. Iya. Ada yang mencari celah di duka orang lain ya, seperti itu ya. Waduh. Gitu. Kadang-kadang ya nggak apa-apa, memang rezeki saya sih gitu ya, saya terima. Iya. Dan tapi Bu Nur mah terima-terima aja lah ya. Karena ini kan Bu Nur juga bukan profesi, ini cuma amanah ya. Amanah. Cuma jalannya karena Bu Nur ini bisa ya. Iya. Untuk bantu. Yang bisain juga Allah, bukan karena kita. Iya. Oke deh. Bu Nur nih, untuk terakhir nih, ada pesan-pesan nggak nih buat penonton Lentera Malam nih? Dari Bu Nur nih, pesan-pesan tentang kehidupan atau tentang kematian gitu Bu Nur. Pesan untuk kita semua ya. Kita semua sebagai umat muslim. Ya kan kita emang umat yang istimewa. Yang di dalam Al-Quran tuh Allah gak ngasih, baginda Nabi tuh gak ngasih kita, kalau ada kita menyikapi kesedihan, kalau ketinggalan yang kita sayang gitu kan. Di umat-umat yang lain gak ada, cuman umatnya baginda Nabi Muhammad yang bisa mengucapkan ya untuk kita bahagia, untuk kita menghilangkan sedih kita, itu kan kehilangan orang. Ya cuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah umat baginda Nabi Muhammad. Tapi buat kita semuanya untuk saya pribadi, ya kan, menjadi orang yang lebih baik. Yang punya orang tua juga sayangilah orang tua kita, kayak gitu ya. Terutama orang tua perempuan gitu. Karena semua adalah doa orang tua tuh paling yang diijabah. Kalau orang tua kita udah meninggal, perlakukan dengan baik. Kita nggak bisa ngasih apa-apa orang yang udah almarhumah. Perlakukan orang yang memandikan jenazah dengan baik. Itu orang tua kita senang. Ya, oke deh. Itu pesan-pesan terakhir bukan pesan terakhir ya. Iya. Pesan untuk kita semua. Iya. Itu pesan dari Bu Nur untuk kita semua sebagai penutup dari video malam ini. Oke, paling podcast malam ini cukup segini aja. Bu Nur, makasih banget nih udah mampir ke Lentera Malam jauh-jauh dari lokasi yang cukup jauh, akhirnya ke Lentera Malam dan berbagi cerita ke pasukan Lentera Malam semuanya. Alhamdulillah. Oke, paling malam ini cukup segini aja. Gua di Lentera Malam dan Bu Nur izin pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.